Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat religi semuanya, apa kabar? Semoga di Ramadan hari pertama pada hari ini semuanya dalam keadaan sehat, semangat dan senantiasa siap untuk bertransformasi sesuai dengan judul tema talkshow kita pada Ramadan kali ini, yaitu transformasi Kementerian Agama menuju Indonesia Emas. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa bertemu dengan Ramadan kali ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa untuk ketua hasanah kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat-sahabat beliau serta orang-orang yang selalu istiqomah di jalannya. Sahabat religi semuanya, pada talkshow sore hari ini sudah hadir bersama kita, membersamai sahabat religi semuanya sambil mempersiapkan buka puasa, yaitu orang nomor satu di Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Ya, siapa beliau? Beliau adalah Bapak Haji Ahmad Siddiqi, Sarjana Psikologi, Magister Engineering. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Gus? Alhamdulillah. Sebentar lagi buka niki Gus. Nggih, puasa Mbak Tias nggih. Insyaallah Gus. Nggih, sahabat religi semuanya, pada talkshow Ramadan kali ini kita mengambil tema transformasi Kementerian Agama menuju Indonesia Emas. Tentu banyak hal yang akan kita bahas Gus. Jadi selama talkshow Ramadan ini ada beberapa tema yang akan kita bahas di Ramadan. Nah, untuk kali ini tema yang akan kita bahas yaitu tentang kebijakan Kementerian Agama mengenai Ramadan. Ya, sebelum kita memasuki itu, kepada Gus Kakan kami persilakan untuk menyapa para sahabat religi semuanya. Monggo Gus. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat religi Kementerian Agama Kabupaten Bantul yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas perkenannya, atas ridhonya pada hari ini, pada detik ini kita masih diberikan kesempatan untuk menjalankan bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh berkah, yaitu Ramadan 1445 Hijriah. Ini menjadi istimewa karena hanya ada satu bulan di dalam satu tahun. Dan ini adalah menjadi istimewa lagi karena kita diberikan kesempatan untuk ikut menjalankan segala bentuk peribadatan pada bulan suci Ramadan ini. Tentu ini harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, karena kita sudah diberikan usia yang panjang, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita adalah orang-orang yang terpilih untuk bisa menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan pada tahun 1445 Hijriah ini. Sahabat religi yang dirahmati Allah, tentu untuk menjalankan segala bentuk peribadatan pada bulan suci Ramadan, dan agar Ramadan kita, puasa kita bernilai ibadah, bermutu ibadah dan berkualitas ibadah, kita harus memahami seluruh hikmah kenapa kita harus menjalankan apa itu puasa di bulan suci Ramadan. Banyak hikmah yang bisa kita ambil dari kita menjalankan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan ini. Ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil. Salah satunya adalah sabar dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Tentu adalah bagaimana kita berlatih bersabar, mengendalikan seluruh hawa nafsu keinginan kita, sehingga kita bisa menjalankan dengan sebaik-baiknya. Kita tahu bahwa dengan hawa nafsu atau dengan munculnya hawa nafsu, banyak kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan. Jabatan hilang karena hawa nafsu, keluarga berantakan karena lebih mengedepankan hawa nafsu, kekayaan lenyap juga bisa hilang karena adanya hawa nafsu, dan masih banyak lain kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan oleh hawa nafsu itu sendiri. Maka dari itu
Dengan puasa kita akan mengendalikan seluruh hawa nafsu kita. Dan inilah hikmah kenapa kita diminta untuk berpuasa. Yang kedua, kita diberikan pelajaran tentang apa itu artinya berempati, bersimpati. Berpuasa menuntut kita untuk lapar. Di situ kita bisa merasakan bagaimana orang-orang yang mungkin tidak beruntung seperti kita, yang bisa makan sehari sekali saja sudah cukup, sudah senang. Mereka harus bisa menahan lapar mereka karena keadaan. Dari sini kita bisa mengambil hikmah bahwa kita masih lebih beruntung dibanding orang-orang yang mungkin tidak seberuntung kita dari sisi ekonomi. Apalagi kita tahu saat ini harga beras mahal dan lain sebagainya, sehingga banyak orang yang mungkin membatasi dalam hal makan. Di sini muncul rasa empati kita bahwa kita ikut merasakan apa yang mereka rasakan. Dan di sini pula nanti akan muncul rasa simpati kita dengan berbagi kepada mereka. Maka bersedekah pada bulan suci Ramadan ini sangat diajarkan. Ini tidak lain sebagai bentuk implementasi dari simpati kita kepada orang-orang kaum du'afa atau orang-orang yang mungkin tidak seberuntung kita. Yang ketiga, kita juga belajar tentang apa itu artinya keikhlasan. Kita tahu bahwa puasa ini adalah ibadah yang memang benar-benar hanya untuk Allah. Memang semua ibadah hanya untuk Allah. Tapi Allah sendiri dawuh atau Allah sendiri berfirman di dalam sebuah hadis qudsi, kullu amali ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajri bihi, yang artinya seluruh amal anak turun Adam adalah untuk dirinya, kecuali puasa itu hanya untukku, dan saya yang akan, saya Allah maksudnya, yang akan memberikan pahala itu sendiri. Kita tahu puasa adalah ibadah yang berbeda dengan yang lain. Karena apa? Puasa ini tidak bisa ditampak-tampakkan. Kita dituntut ikhlas. Bisa saja mungkin kita nggak kuat puasa kemudian membatalkan, nggak ada orang yang tahu. Tapi kita tahu bahwa puasa ini adalah penuh dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga puasa ini, keikhlasan kita di dalam berpuasa tidak lain untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu Allah sendirilah yang akan memberikan pahala bagi orang-orang yang puasa, yang benar-benar ikhlas untuk mencari ridha Allah dengan menjalankan seluruh perintahnya. Selanjutnya, puasa juga mempelajari atau mengajarkan kita untuk selalu berintrospeksi terhadap diri kita, bahwa manusia ini sebenarnya butuh apa yang namanya makan, butuh apa yang namanya minum. Dengan berpuasa, seluruh energi kita banyak berkurang. Artinya apa? Bahwa manusia ini pada dasarnya adalah orang yang lemah. Untuk itu, dengan kelemahan kita tentu tidaklah pantas bagi seorang manusia ini untuk sombong. Maka dari itu, inilah saat yang tepat bagi kita untuk introspeksi bahwa sebenarnya kita ini adalah manusia, yang mana manusia ini adalah makhluk Allah yang lemah, yang selalu membutuhkan orang lain, membutuhkan kepada yang lainnya di dalam kehidupan kita. Dan dari situ akhirnya kesombongan-kesombongan tidak lagi ada pada diri manusia ketika dia menyadari bahwa dirinya itu adalah lemah. Selanjutnya, puasa juga mengajarkan kita arti menghargai waktu. Dalam 1 tahun hanya diberikan 1 bulan bagi manusia untuk bisa mendapatkan apa yang namanya itu berkah Ramadan. Hanya diberikan 1 bulan yang namanya Ramadan untuk manusia selalu memberikan yang terbaik, mendedikasikan dirinya sebagai seorang hamba Allah untuk menghamba kepada Allah dengan sepenuh hati. Maka dari itu
kita harus bisa memanfaatkan apa yang sudah diberikan oleh Allah ini dengan tidak menyia-nyiakan waktu yang dikaruniakan oleh Allah untuk kita, karena kita tidak tahu sampai berapa puasa lagi kita akan hidup. Jangankan ini, atau jangan-jangan ini menjadi puasa terakhir kita. Akan tapi kita berharap kita akan masih dipertemukan puasa atau bulan Ramadan pada tahun depan untuk memberikan yang terbaik kita, untuk mendedikasikan diri kita sebagai seorang hamba Allah dengan mengharap ridha Allah dengan sebaik-baik apa yang kita lakukan, dan semua itu tentu tidak lain untuk mencari apa yang namanya ridha Allah. Mungkin itu sedikit terkait dengan mungkin hikmah puasa, kenapa kita berpuasa, kenapa kita diperintahkan untuk puasa, dan kenapa kita menjalankannya. Ya, Masya Allah, luar biasa sekali ya. Kalau saya jadi mak jelep-jelep itu Gus, mendengar hikmah Ramadan yang disampaikan oleh Gus Kakan gitu ya. Tapi karena ada yang mau lewat sebentar, kita saksikan dulu. Kita persilahkan. Ya, sahabat religi, kembali lagi dengan Talkshow Ramadan 1445 Hijriah dengan tema transformasi Kementerian Agama menuju Indonesia Emas. Ya, sahabat religi, sudah kita simak tadi bersama begitu ya, sambil masak begitu ya, tentang hikmah Ramadan yang luar biasa yang telah disampaikan oleh Gus Kakan begitu ya. Sahabat religi semuanya, kita ketahui bersama bahwa sepertinya sudah terjadi ya. Jadi sekarang bahwa awal Ramadan itu berbeda Gus. Jadi ternyata pada tahun ini awal Ramadan itu ada yang satu Ramadan itu pada hari Senin gitu ya, dan ada yang satu Ramadan itu terjadi pada hari Selasa gitu. Nah, ini seperti apa kebijakan dari Kementerian Agama untuk menyikapi perbedaan-perbedaan yang terjadi di masyarakat Gus, karena mesti masyarakat ini kok beda nih lah, ini gimana nih peran pemerintah gitu. Dari kebijakan dari Kementerian Agama sendiri seperti apa Gus? Ya, terima kasih. Memang kita ketahui bersama bahwa pada saat ini Ramadan 1445 masyarakat muslim khususnya yang ada di Indonesia ini ada beberapa perbedaan ketika memulainya. Tentu ketika mengawali Ramadan semua mempunyai dasar, semua mempunyai dalil, semua mempunyai metode. Dan ini kita harus bisa memahami, kita harus bisa menghargai seluruh ijtihad dari para saudara-saudara kita sesama muslim yang ada di Indonesia. Maka dari itu Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Menteri Agama ini kemudian mengeluarkan surat edaran Menteri Agama nomor 1 tahun 2024, yang mana isi dari edaran tersebut adalah bagaimana kemudian umat Islam ini diminta untuk bisa saling menghargai satu dengan yang lain atas perbedaan yang terjadi pada saat ini, di mana umat muslim yang ada di Indonesia ini berbeda di dalam mengawali atau memulai bulan Ramadan pada tahun 1445 Hijriah ini. Tentu perbedaan bukanlah suatu yang harus kita pertentangkan, tapi perbedaan ini adalah rahmat yang harus bisa kita saling pahami, sehingga ketika kita bisa saling memahami, maka tentu kita akan saling menghargai satu dengan yang lainnya. Karena kita tahu bahwa yang memulai satu Ramadan pada tanggal 11
Maret 2024 ini punya ijtihad dan metode di dalam penentuannya, yang mengawali pada tanggal 12 Maret sebagai tanggal 1 Ramadan 1445 ini pun juga mempunyai metode di dalam melihat awal bulan Ramadan. Tentu perbedaan ini harus kita sikapi dengan dewasa, dengan saling menghargai satu dengan yang lain sebagai bentuk toleransi kita sesama umat muslim, sesama anak bangsa yang ada di Indonesia ini. Di dalam SE nomor 1 tahun 2024 yang tadi saya sampaikan juga, ini diharapkan seluruh umat Islam ini bisa memanfaatkan Ramadan tahun 2024 atau 1445 Hijriah ini dengan terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan seluruh syariat Islam dengan memperhatikan seluruh toleransi yang ada. Kita tahu bahwa banyak perbedaan-perbedaan di kalangan kita di dalam menjalankan syariat-syariat kita, akan tetapi ini sekali lagi bukan lagi untuk dipertentangkan, bukan lagi untuk diperdebatkan. Semua mempunyai ijtihad sendiri di dalam beribadah, dan kita harus bisa saling menghormati satu dengan yang lain dalam rangka menjaga kebersamaan, dalam rangka menjaga ukhuwah Islamiyah yang ada di negara kita ini. Tentu di dalam pelaksanaannya umat muslim yang ada di Indonesia diharapkan bisa menghidupkan tempat-tempat ibadah, baik ini masjid, musola, dengan sebaik-baiknya. Tentu juga dengan berpedoman pada SE nomor 5 tahun 2022 terkait dengan penggunaan pengeras suara yang ada di masjid, atau aturan terkait dengan penggunaan pengeras suara yang ada di masjid, yang mana ini SE itu muncul juga untuk menjaga kebersamaan di negara yang kita cintai ini. Umat muslim yang ada di Indonesia juga diharapkan mampu menjaga kebersamaan, mempererat tali silaturahmi dengan yang lainnya, bisa menghidupkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga pada saatnya nanti kita bisa merasakan Idul Fitri secara bersama-sama, yang mana Idul Fitri ini monggo bisa dilaksanakan ketika sholat Id nanti, bisa dilaksanakan baik ini masjid, baik ini di tanah lapang ataupun di tempat-tempat yang lainnya. Tentu sekali lagi bahwa penggunaan tempat itu pun juga jangan sampai kemudian menimbulkan perdebatan atau pertentangan. Kita pererat ukhuwah yang merayakan bulan Ramadan, di dalam pelaksanaan bulan Ramadan maupun nanti di dalam merayakan Hari Raya Idul Fitri, kita harus berpedoman pada aturan-aturan yang ada. Seumpama nanti di wilayah kita diadakan takbir keliling pun juga harus berpedoman pada kebijakan-kebijakan pemerintah lokal atau pemerintah yang ada, atau pemerintah kabupaten kota di mana tempat panjenengan berada. Semua aturan-aturan ini memang dilakukan demi untuk menjaga semuanya, menjaga keharmonisan, menjaga keamanan, menjaga keselamatan, menjaga kedamaian bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan tentu umat Islam adalah umat yang harus pertama kali atau menjadi contoh bagi adanya perdamaian yang ada di wilayah negara yang kita cintai ini, dengan tetap menjaga ukhuwah Islamiyah, menjaga ukhuwah wataniyah. Kita implementasikan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah melalui peribadatan-peribadatan kita kepada Allah, melalui hubungan sosial kita kepada sama makhluk Allah, melalui hubungan kita sama manusia, baik yang seagama maupun dengan umat beragama yang lainnya.
Saya rasa itu poin dari adanya surat edaran nomor 1 tahun 2024 terkait dengan kebijakan Menteri Agama dalam pelaksanaan Ramadan 2024 dan perayaan Hari Raya Idul Fitri pada tahun 2024. Ya, jadi masyarakat tidak perlu khawatir nih Gus nih, kok beda begitu ya, atau mungkin juga malah justru jangan sampai menjadikan perbedaan ini pemicu untuk sebuah perpecahan gitu. Ya, betul. Ya. Justru perbedaan itu adalah rahmat. Iya, gitu. Dan monggo dengan ijtihad masing-masing kita tetap menjaga ukhuwah Islamiyah kita. Iya. Demikian tadi sahabat religi bincang-bincang kita dengan Gus Kakan mengenai kebijakan-kebijakan Ramadan 1445 Hijriah. Sebelum kita mengakhiri, mungkin dari Gus Kakan ada closing statement yang mau disampaikan Gus ke sahabat religi semuanya. Ya. Terima kasih sahabat religi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada saat ini kita adalah termasuk orang-orang yang beruntung yang diberikan oleh Allah sebuah kesempatan untuk menjalankan seluruh ibadah kita di bulan suci ini dengan sebaik-baiknya. Maka dari itu, kalau di dalam Kementerian Agama ada transformasi layanan umat, transformasi digital dan yang lain sebagainya di dalam program kerjanya, maka di bulan Ramadan yang penuh berkah ini kami juga berharap kita sebagai umat manusia, umat Allah, untuk bertransformasi terhadap diri kita menjadi lebih baik lagi, menjadi makhluk Allah yang lebih giat lagi di dalam beribadah, khususnya di dalam memperbaiki diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jadikan momen Ramadan tahun ini sebagai refleksi tahun untuk selalu introspeksi, untuk selalu mengingat bahwa kita ini adalah makhluk Allah yang selalu diberikan kesempatan memperbaiki diri. Maka dari itu kita gunakan, kita manfaatkan Ramadan tahun 1445 Hijriah ini dengan sebaik-baiknya, dengan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menunaikan ibadah bulan suci Ramadan tahun 1445 Hijriah bagi seluruh umat muslim yang ada di wilayah Kabupaten Bantul. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi dan menerima segala amal kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya wejangan-wejangan yang disampaikan Gus Kakan pada sore hari ini gitu ya. Insya Allah semakin memberikan berkah bagi sahabat religi semuanya dalam memasuki hari pertama Ramadan 1445 Hijriah. Ya, karena sudah waktunya sebentar lagi berbuka gitu ya. Jadi tidak bijak kalau talkshow ini kita lanjutkan Gus. Mungkin kalau dilanjutkan bisa sampai nanti sahur lagi Gus. Ya, jadi insya Allah sahabat religi semuanya jangan lupa untuk like, subscribe dan komen ya di channel YouTube Kementerian Agama Kabupaten Bantul dalam talkshow Ramadan, karena insya Allah selama bulan Ramadan kita akan melakukan talkshow dengan pembicara-pembicara yang luar biasa juga begitu ya. Jadi jangan sampai tertinggal gitu ya, karena nanti akan ada hal-hal yang bisa disimak dan diambil hikmahnya. Demikian matur suwun Gus Kakan atas rahwipun dan ilmu-ilmunya, juga tadi kebijakan yang disampaikan mengenai Ramadan. Ya sahabat religi semuanya, demikian talkshow pada sore hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dari kami dan semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat. Selamat berbuka. Membeli pecel di Imogiri untuk persiapan buka hari ini. Mari kita persiapkan diri perbanyak ibadah di bulan suci. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.